Ya. Itu. Oke, hitung ya. Barang mulainya IG. Pakai ya. Dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua, sahabat pemirsa berita desa.tv dimanapun Anda berada. Sore hari ini kita kembali berjumpa, ya. Mungkin agak berbeda dengan suasana-suasana sebelumnya. Kita khusus mengundang Pak Henry MSH MM CARM, ya. Beliau Ketua DPC Apetnas Kabupaten Gresik, ya. Ini periode 2020 sampai 2025. Pak Henry juga ikut di divisi hukum DPD Apetnas Jawa Timur. Profesi lain beliau adalah konsultan manajemen dan juga konsultan hukum, ya, Pak Henry. Kemudian Sekjen Ikatan Alumni SMP, Ketua Harian IKMM UNER S2, kemudian Ketua Tanfizia Ranting NU, Tim Sertifikasi Halal PPH Kabupaten Gresik, Dewan Pakar LSM Lira Kabupaten Gresik, dan Dewan Pembina Media Online Jawa Timur. Selamat sore Pak Henry. Selamat sore Pak Kita Indra. boleh buka biar kelihatan seger maaf, ngomongnya. wah ini saya mohon izin dibuka dulu Pak Indra, Iya. ya. Terima kasih Pak Indra. Selamat sore juga kepada para pemirsa berita Desa TV, ya. Iya. Ya. Ini channel khusus. Channel untuk khusus, ya. Apetnas. Channel khusus untuk Apetnas, ya. Anggota BPD. Anggota BPD semua, ya. Iya. Saya sapa semua, semoga semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga semuanya bahagia, sejahtera semua, rezeki Amin. yang berlimpah. Iya, amin. Khususnya juga Pak Indra juga ini. Sama-sama Pak Henry dan seluruh teman-teman anggota BPD ya, seluruh Indonesia, dan ya. seluruh pengurus Apetnas Dan seluruh paket semua Apetnas. sehat-sehat. Jadi kalau mau tentang Apetnas ini, kalau saya lihat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pak Indra, seluruh keanggotaan Apetnas ini adalah BPD aktif. Berarti yang BPD itu semuanya menjadi keanggotaan Apetnas, Iya, gitu. iya, Jadi kita sapa semua nih, Iya. teman-teman seluruh BPD se-Indonesia, gitu Pak Indra, ya. Nasional. Seluruh nasional, ya. Apetnas itu rumah besar anggota BPD. Oh, seluruh gitu, Indonesia. ya. Rumah Jadi, besar rumah aja. besarnya Pak Henry Ada di Apetnas ini, di ya. Apetnas dan seluruh Baik. anggota Seluruh anggota, BPD, ya. seluruh Indonesia. Baik, baik Pak Indra. Oke, Pak Henry. Oke, siap. Sore hari ini kita sengaja mengundang Pak Henry, ya. Pertama memang sebagai ketua DPC Apetnas Kabupaten Gresik, ya. Nah, yang menarik adalah saat ini Kabupaten Gresik ini termasuk salah satu kabupaten di Jawa Timur yang cukup seksi, ya. Ya, kita dengar ada Surabaya Raya, ya. Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ya. Nah, ini sengaja kita undang Pak Henry hari ini sebagai ketua asosiasi Apetnas yang anggotanya anggota BPD seluruh kabupaten. Ada berapa desa, Pak? Gresik ini terdiri dari 330 desa dan 26 kelurahan. Oke. Tercakup dalam
18 kecamatan. Oke, artinya Gitu. kalau rata-rata kita asumsikan 5 orang saja satu desa tadi, Anggota BPD berapa? se-Kabupaten Gresik ini 2.548. Wah, banyak ya. Iya. Banyak banget. Rata-rata berapa? Banyak 9 anggota rata-rata. Ada yang 5, ada yang 7 ya. Tapi itu desa-desa yang memang kependudukannya juga sangat aneh juga. Oke, Pak Henry. Nanti kita bahas soal anggota BPD ya. Baik. Saya ya. pengen tahu seperti apa sih kondisinya. Dan ini nanti akan bergulir. Kita juga akan undang kabupaten-kabupaten lain ya. Kalau kemarin kita bupatinya, Gitu. kayaknya nggak ini juga kalau dari masukan-masukan dari anggota BPD tidak kita dengar juga Pak Henry. Iya, berarti BPD awal pertama kali ya. Ini pertama program kita untuk berita desa. Iya. Ya, yang kemarin kita audiensi dengan Pak Wamen, kita sampaikan juga. Iya. Dan, Pak Dirjen juga hadir. Beliau sangat appreciate dengan adanya berita desa ini. Nah ini salah satu sarana nih Pak Henry untuk bisa melakukan tugas pengawasan melalui media. Nah, mungkin nanti yang disampaikan Pak Henry juga bisa sampai juga, bisa jadi ke bawah dan juga mungkin aspirasinya ke atas. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Berita TV karena ini suatu kehormatan bagi Kabupaten Gresik ini Pak Indra. Iya, sebenarnya karena Gresik itu kami lihat memang seksi ya untuk Jawa Timur ya. Kenapa Jawa Timur memang kepengurusan Apetnas DPD Jawa Timur itu kita lihat memang sangat solid ya. Iya. Hampir seluruh kabupaten sudah bergabung dengan, ada tinggal 2 atau 3 ya, Iya, yang akan bergabung dengan DPD Jawa Timur. Ini selamat juga teman-teman Terima untuk kasih. di DPD Jawa Timur. Iya. Pak Hendy, pertanyaan pertama. Iya. Kenapa Gresik itu kita anggap seksi sekarang nih? Apakah dari segi pengembangan ekonominya atau perkembangan wilayahnya? Karena ini kaitan dengan Apetnas nih sangat-sangat pas dengan motonya. Ya, kita Apetnas kan motonya membangun desa, menata kota. Jadi kita bangun dulu dari desa, kemudian ke kabupaten, ke provinsi, dan akhirnya juga ke Jawa Timur. Iya. Kenapa Gresik begitu resik? Gresik. ya, dan menarik untuk kita bicarakan nih. Saya tadi baca banyak potensi-potensi di sana ya. Ada beberapa industri yang mengambil tempat pabrik ya. Kalau saya mungkin yang paling akrab dengan beberapa itu semen Gresik. Iya. Kemudian Arwana Keramik. Kita juga sangat dekat dengan Arwana Keramik, juga punya pabrik di sana. Ada beberapa merek cat juga ada ya, Nippon Pen atau apa kalau nggak salah ya. Nah mungkin nggak tahu Pak Hendy mungkin bisa lebih lancar lagi yang buka pabrik di sana. Silakan Pak Hendy. Memang saya bicara tentang letak dulu. Nah, memang Gresik ini adalah bersebelahan dengan kota metropolis Surabaya. Oke, dekat sekali. Ini memang berbatasan dan jarak tempuhnya juga bersebelahan tetangga. Kalau tunggal gedek kalau kata orang Jawa itu. Ini adalah merupakan suatu imbas. Jadi dampak dari kota Surabaya, kemajuan kota Surabaya, perkembangan kota berdampak ke kabupaten sebelahnya, termasuk juga Sidoarjo. Maaf, saya potong, sini berbatasan langsung ya? Berbatasan langsung. Antara Gresik dengan Surabaya. Ini berbatasan langsung. Iya. Makanya di sini memang banyak potensi potensi yang memang perlu digali. Bahwasanya Gresik ini sebagai kota industri benar memang, karena kalau saya melihatnya banyak industri-industri yang besar seperti semen Gresik nih. Semen Gresik ini padat karya dan padat modal. Iya. Jadi semen Gresik ini yang bisa mensuplai kebutuhan semen yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini bukan lagi semen Gresik, semen Indonesia. Dan sudah membuka cabang-cabang di negara-negara ASEAN ya. Saya melihatnya gitu. Ini pabrik semen pertama Gresik mungkin ya? Iya, semen Indonesia itu. Tapi
Pasik miliknya plat merah ya, BUMN ya. Ya, BUMN ya. Ada pabrik pupuk petrokimia, mungkin yang sudah kita ketahui itu produk kimia itu. Ada di sana ada yang disebut tadi ada pabrik keramik ya, pabrik keramik Arwana itu ada di yang saya ketahui ada di Wiringin Anom, Kecamatan Wiringin Anom itu ya. Cukup besar di situ. Cukup besar. Kapasitas. Sebetulnya ada lagi ini Pak. Merek lain lagi. Miwon, pabrik Miwon. Oke. Miwon itu juga gitu ya, besar ya? juga. Dan yang saat ini kawasan yang terintegrasi dengan pelabuhan ya JP itu hari ini juga pembangunan proyek nasional yaitu pembangunan smelter. Ya. Smelter ya dari PT Freeport ya. Ini program dari pemerintah pusat. Kita di Gresik mendapatkan pilihan untuk bertempat di pot itu. Ini sangat-sangat berpotensi sangat besar sekali ya nantinya ke depannya untuk perekonomian, terus juga berharap bisa menjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak itu ya. Dan pasti perputaran uang dan ada di sana ya gitu ya. Iya. Harapan saya itu proyek yang besar nih. Juga ini kalau kita bahas saja sebagai ada nanti Gresik ini sebagai label yang melekat adalah sebagai kota wali dan kota santri ya. Itu udah label cukup label lama ya. untuk Gresik itu. Pokoknya kalau mau wisata religi itu Gresik nomor 1 tuh ya di Jawa Timur. Di situ ada makamnya Mbah Sunan Giri, Raden Paku, Raden Ainul Yakin lalu ada Syekh Maulana Malik Ibrahim, ini terkenal dengan kewalian Songonya itu ya. Pasti kalau sudah tur Wali Songo, pasti mulai dari Surabaya. Ketika dimulai dari Surabaya, pasti lewat ke Gresik. Tapi selain batasan langsung dengan Surabaya, juga ke Madura ya. Kalau yang Madura harus lewat Gresik. Madura ada pelabuhan untuk penumpang, tetap harus lewat Surabaya ya. Di Selat Madura itu memang berbatasan dengan Pulau Madura itu memang. Tapi kalau penyeberangannya tetap melewati penyeberangan ini di Perak, Tanjung Perak itu ya itu. Tapi kalau sekarang sudah dibangun lagi Suramadu itu bisa lewat situ Surabaya. Tapi salah satu yang paling top juga selain pabrik semen itu ada tekstil ya, BHS. Nah ini kembali lagi kepada santri, memang ada suatu produk ya, produknya dari kota santri termasuk sarung BHS ini ya. Keduanya lagi ada kerajinan lagi nanti ini peci. Peci ya. Itu produksi BHS juga enggak? Iya, peci itu ada produknya sendiri nanti. Cuman ini label atau yang melekat kalau kota santri pakainya peci, pakainya sarung gitu, pakainya baju koko. Kan begitu ya, gitu gitu. Termasuk itu kalau lihat iklan yang produk-produk dalam negeri ya. Mas Pion ya. Mas Pion. Di Gresik juga. Mas Pion ada di Gresik juga ini. Iya. Iya, harus luar biasa Gresik ya. Harus memang kita cinta dengan produk-produk Indonesia, harusnya itu di Gresik yang ada gitu. Iya. Tapi itu mungkin tidak terlepas juga dari akses ke Gresik ini memang sangat strategis menurut saya ya. Baik dari sisi pelabuhan maupun transportasi darat. Ya. Dan ini dilalui jalan tol juga yang sekarang sudah jalan KLBM ya, Krian, Legundi itu sampai Manyar itu ya. Itu memang jalan yang dibuka mulai dari nanti ini masih dalam proses nyambung ke tol Sumo. Surabaya Mojokerto yang nantinya Surabaya Mojokerto ini lewat Solo sampai nanti tol ke Jakarta. Ini sudah proses sudah dibangun kalau tol KLBM itu. Tapi proses mau menyambungkan dari KLBM ke
ke Tol Sumo ini. Sebentar lagi ini mungkin kita dibuka, mudah-mudahan lah kita doa bersama semoga pembangunannya bisa lancar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat dan semuanya ya. Termasuk juga pengembangan proyek-proyek properti perumahan di Gresik juga cukup bagus ya. Ya, terutama memang di daerah, banyak di daerah ini yang saya ketahui di Kecamatan Cerme, Balung Panggang ya, terus Driorejo, terus ini apa di Menganti terutama dan apa Wiringin Anom. Itu banyak di itu memang teman-teman pengembang lagi mulai getol ya. Karena cuman potensi Gresik tadi ya. Iya, potensinya ya dengan pertimbangan potensi Gresik tadi Pak Indra ya tentunya itu. Nah, tambahan yang menarik ini ya saya pikir ini salah satu yang membuat banyak investor ya, baik pabrik tadi maupun juga perumahan yang masuk ke Gresik. Betul. Jadi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Gresik itu menjadi salah satu yang terbaik di Provinsi Jawa Timur. Pak Henry mencapai 6,58, ini luar biasa ini. Ya, saya nggak tahu apakah perkembangan yang terbaru sekarang itu masih di situ atau turun ya. Ini di atas rata-rata nasional ya. Ya, saya pikir ini juga yang membuat Gresik memang menarik dan sampai tahun 2020 nih dua tahun yang lalu ya. Produk domestik regional bruto kita sampai 83 triliun untuk di sana. Ya, ini memang cukup tinggi nih pengaruhnya dari sektor jasa dan juga industri tadi ya. Jasa, industri, perdagangan ya. Kalau wisata gimana Pak Endri lihat? Wisata hari ini ada di Kecamatan Sekapuk ya, ada wisata Stigi dan ada yang terbaru ini KPI ya itu. Ada suatu desa itu bermula dari tempat apa namanya? Tempat ini apa sisa-sisa ini apa namanya itu galian tambang. Galian tambang. Kan itu pegunungan kapur. Iya. Saya melihat Brexit apa gitu. Iya, saya melihat masyarakat sana, kepala desa sana juga, BPD-nya juga sinerginya sangat kuat sekali dengan pemerintah desa ya. Itu menjadikan lahan yang bekasnya galian tambang ini menjadi tempat wisata. Namanya apa? Namanya Stigi. Ya, itu yang terus ada lagi dibangun sekarang KPI. Berapa jauh dari Gresik? Itu adanya di Kecamatan Ujung Pangka, dari dari Kabupaten Gresik melewati berapa itu? Manyar, Bunga, Sedayu, Dukun, cuma kurang lebih 5 kecamatan ya. Gitu. Berapa 5 kecamatan itu? Ya kalau dari kota mungkin 1 jam 1 jam setengah ya, tidak terlalu jauh ya. Itu sudah rame ya itu. Satu, terus ada lagi dikelola dengan dikelola sampai hari ini juga ya. Pemkab atau oleh pemerintah desanya. Oleh pemerintah desanya. Nah, ini memang nanti nggak tahu nih ya mau disentuh dengan pemerintah kabupaten atau enggak, ini tergantung juga nih. Karena yang saya dengar itu mereka menggunakan kayak preferred stock. Jadi saham daripada masyarakat itu sendiri gitu. Jadi yang punya saham punya saham itu masyarakat itu yang saya dengar begitu ya. Jadi yang punya lahannya siapa? Tentu desa ya. Salah satu pemegang saham mungkin. Iya, salah satu pemegang saham karena mempunyai aset desa itu. Tapi untuk pengembangan modal berkembang untuk selanjutnya mungkin dari preferred stock tadi, jual saham tadi. Menarik gitu. Juga itu. Menarik gitu. Pak kalau punya mungkin? Belum. Tahu berapa harga sahamnya? Ini masih belum tahu kita ini. Menarik. Nanti kita coba kuliti lagi nih. Nanti kita ke pertemuan lagi kita ini bisa juga jadi percontohan juga di tempat-tempat lain gitu kan. Kita kan ini bicara BPD ya. Teman-teman anggota BPD selalu kalau ada aspirasi yang diminta tunjangan nih. Ya kan? Nah, padahal itu tunjangan kan tuh terkait juga dengan anggaran. Nah,
kenapa nggak dari potensi desa yang kita coba, itu kan juga bisa dijadikan, boleh dijadikan sumber menjadikan sumber iya. untuk peningkatan tunjangan gitu iya, ya. Ketika apalagi kalau punya saham. Iya, apalagi kalau sudah punya saham ya. Iya, menarik, ini bisa dipakai juga di tempat desa-desa. Betul desa-desa lainnya ya gitu iya. ya. Apalagi tadi wisata, Pak. Ya itu dari sektor wisata nanti ya. Nanti termasuk ada dari sektor pertanian ya saya lihat. Terus ada di pertambangan. Saya melihat ada pertambangan apa? Kalau yang tadi bekas pertambang pasir mungkin ya? Atau tambang kayak galian, bekas galiannya kapur itu, batu kapur itu. Batu kapur. Iya itu. Kalau wisata lagi ada di Hendrosari di Kecamatan Menganti. Itu cukup bagus juga itu anunya, pertumbuhannya itu. Nah, ini potensi yang salah satunya ya untuk wisata ya. Ada lagi nanti di pertanian atau mungkin di pertambakan. Nih, saya ada 2 desa. Satunya desa di Kecamatan Manyar ya. Salah satu desanya itu namanya Gumeng. Sama Legowo. Itu penghasil petis dan terasi yang selama ini mereka home industry, ada yang belum dikasih merek juga gitu. Belum ada kemasannya. Ini harusnya disentuh juga ini. Nah, harus disentuh dan dikembangkan ya. Ini kalau Pak Sandiaga Uno dengar nih bisa dimampirin. Mudah-mudahan Pak Menteri bisa dengar ini biar Gresik bisa terangkat nih anunya potensi selama ini mungkin belum dengar ini ya. Jadi petis sama terasi dari kepala udang venom ini. Jadi ada kepala udang itu dibuang. Itu kan harusnya dibuang. Terus dikelola sedemikian rupa melalui proses produksi akhirnya dijadikan petis. Itu saya potong budidaya atau dari kalau udang budidaya ya peternak ya. Dari ternak udang hasilnya terus dari itu ada proses yang harus tidak kepake dari kepala udang terbus dibuang. Terus dikelola terus dijadikan produk petis, bisa menjadi terasi, juga menjadi kerupuk, bisa jadi kerupuk lah. Tergantung pengelolanya. Itu ada. Itu skala rumahan. Skala rumahan. Nah ini yang harus adanya. Selama ini dijual kemana? Ada pengebul, diberi oleh pengebul ya, nanti terus dijual lagi. Terus dikasih merek enggak sama pengebul? Tentu itu yang mesti dikasih merek lah nanti. Nah itu banyak, hampir banyak. Itu 2 desa yang saya tahu itu. Udah bisa disebut desa petis. Ya? Desa petis atau desa terasi. Dan benar-benar belum ada mereknya. Belum, memang home industry di situ. Dan ya mungkin masyarakat desa nggak mau berpikir rumit ya. Begitu dia berpenghasilan sudah cukup untuk urusan yang merek, perizinan dan segala macam diserahkan kepada orang pengepul yang lainnya itu. Iya, itu khasnya home industry dari di home industry gitu ya. Jadi yang ngambil keuntungan mungkin pihak sama sih, harusnya sama mengambil keuntungannya baik. Harusnya. Nah, jadi mungkin ada khas rasanya khusus di situ. Kayaknya ada beberapa tempat home industry yang mempunyai rasa khusus khas. Dia punya ramuan-ramuan sendiri yang mungkin tidak bisa dimiliki dengan petis yang lain ya. Ini yang saya tahu begitu. Nanti kalau ada roadshow dari DPP, boleh. Kita harus mampir itu. Boleh, kita mampir ke desa itu. Satu desa petis dan terasi, satu lagi apa tadi? Wisata desa di Kecamatan Ujung Pangka, Desa Sekapo itu ada lagi di Indrosari. Ini yang lagi ngangkat ya gitu. Kembali ke tempat desa wisata tadi yang kelola siapa? Desa wisata, pemerintah desa ya selama ini yang kelola gitu ya. Jadi karena untuk preferred stop mungkin sementara untuk PAD-nya untuk pembangunan di PADES-nya dikembalikan kepada pengembangan desa gitu kira-kira. Oke.
Pak Henry, tadi kita udah bicara bagaimana potensi ya, dan kelihatannya memang luar biasa ya untuk Gresik ya. Nah, saya agak sedikit masuk ke dalam ya. Kita kalau bicara potensi bisa banyak banget ya. Nah, apa masalah ke depan yang mungkin dihadapi oleh, ini belum kita bicara BPD ya, yang dihadapi oleh Gresik, Kabupaten Gresik ya secara umum, ya terutama dalam mengembangkan potensi yang tadi kita sudah bicarakan Pak Henry. Ya, saya menarik juga ini pertanyaannya ini, menggelitik juga ini. Saya ada 7 isu strategis di Kabupaten Gresik ini kalau kita mau. Nah ini bukan potensi ya? Bukan, ini isu strategisnya ini, termasuk apa yang menjadi kendala itu ya. Di tahun 2023 saya ngutip dari teman-teman di Dewan itu. Jadi yang pertama, tingkat kerusakan infrastruktur jalan menghambat aktivitas produktivitas masyarakat itu. Maksudnya banyak jalan rusak? Ada juga jalan yang sudah ini sangat menghambat. Tapi itu bisa dimaklumi karena memang kawasan industri banyak dilalui oleh tronton-tronton besar gitu kan, yang kapasitas muatannya cukup banyak ya. Justru itu berpacu antara dengan aktivitas jalan yang memang mempunyai potensi sangat tinggi untuk dilalui. Di sisi lain perawatan pemeliharaan harus juga. Ini kan tidak bisa dibiarkan begitu aja, tingkat kerusakan apa segala macam itu. Ya ini yang harus. Mudah-mudahan sih cepat rusaknya ini bukan karena ada spek yang dikurangin atau mudah-mudahan. Lanjut Pak. Oke. Kedua, tentang pengelolaan sampah dan limbah yang kurang maksimal dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ini kita bicara industri, Pak. Tentu pasti ada limbah produksi, pasti nih. Nah inilah pengelolanya. Tidak hanya cukup limbah saja, juga sampah. Ini yang harus benar-benar dikelola dengan baik ya. Ini belum ada untuk mengelola sampah yang profesional di Gresik, belum ada. Belum ya. Ya memang belum. Kita terus juga Pak Indra, maaf ini dengan mudah-mudahan Pak Menteri juga dengar, Menteri Lingkungan Hidup ini ya. Ini perizinannya juga sampai ke tingkat pusat juga nih, mudah-mudahan untuk perizinan anak limbah. Kan limbah itu banyak B3 ya, yang B3 ya itu sampai untuk izin pengangkutan, pengelolaan pengangkutan apa segala macam itu ya. Itu apa penimbun juga kan ada beberapa itu, ada 6 kategori ya penimbun B3 itu sendiri ya itu. Tapi menarik ini kalau bicara sampah Pak Henry ya. Kita sempat diskusi sama Pak Heldi, ini wali kota Cilegon ya. Jadi beliau memang concern ke pengelolaan sampah gitu. Sekarang beliau kerjasama dengan PLN, ya, mengelola sampah, dan PLN investasi untuk bikin pabrik di Cilegon. Gitu kan. Cilegon ya. Ya, yang kalau setelah diolah itu juga bisa jadi kayak bahan bakar seperti khasnya batu bara. Jadi bisa jadi sumber ini baru nih, sumber energi baru, juga bisa itu dari sampah. Ya jadi sekarang ini banyak beberapa wilayah dan mungkin kalau perlu bisa diskusi juga nih. Boleh. Kalau mau dibedah lagi nih Gresik ini. Nanti bisa ini juga dengan bisa dijadikan potensi ini. Makanya. Pak Henry ada data berapa banyak sampah di Gresik? Boleh nanti saya coba dengan teman-teman di dinas dinas lingkungan ya nanti coba. Karena kalau di Cilegon itu udah mulai dipisahkan gitu kan, nanti mana sampah ini mana sampah basah, mana yang bisa didaur ulang. Dan yang menarik nih bisa jadi energi terbarukan. Iya, energi terbarukan. Bisa sumber income baru. Betul. Nah, saya harus nyebut salah satu bank ya, Bank BNI punya program Smart City. Ya.
salah satunya juga concern ke pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Nah ini mungkin nanti juga perlu nih daerah-daerah bisa nggak disinergikan kerjasama. dengan ya ke daerah-daerah ya. Boleh deh. Ya nanti coba kita hubungkan dengan Bank BNI dan mungkin juga dengan Wali Kota Cilegon tadi. Oh iya, Ya, boleh. bagaimana mengolah sampah jadi uang, Iya. nggak dibuang. Betul. Oke, Pak Henry. Yang ketiga ini ada lagi. silakan. Ini ada 7 ini. Minimalnya akses kelompok yang rentan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan sosial yang berkualitas. Oke. Memang ini memang ya hampir semua ya memang. Hampir ya, semua ya. daerah Hampir sama. semua ya. Oke, dan itu Terus- harus ditanggulangi tuh. Iya, betul menjadi Terus ada percepatan program normalisasi sungai dan penanggulangan banjir masih belum didukung oleh keberanian prioritas anggaran. Jadi memang di Gresik ini ada siklus banjir tahunan. Daerah mana kalau boleh tahu? Itu di wilayah Kalilamong itu ada 5 kecamatan ya, Yang mulai selalu dari banjir. Balung Panggang, Benjeng, Cerme, Kedamaian sampai ke Menganti ya. Memang selalu banjir ketika musim penghujan tiba dan sampai terendam. Hujan, musim hujan ya. Betul. Bukan karena laut naik pasang rob gitu bukan? Ya, memang Ini pinggir laut? kan kiriman ini. Ini Kalilamong ini mulai dari kabupaten lain juga. Ngelewati di situ juga ini. Nah, ini banjir tahunan. Satu hal lagi beberapa 2 tahun yang lalu ya 2020 ya. Apetnas ini berperan memberikan keringanan kepada bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Sering teman-teman media mengupload itu bentuk kontribusinya Apetnas khususnya di Kabupaten Gresik kepada masyarakat. Alhamdulillah teman-teman semuanya peduli banget ya, peduli dengan masyarakat sekitar. Lah tahun kemarin ini, tahun awal 2022 dari pemerintah kabupaten mencoba mitigasi, pencegahan. Nah ini ada kolaborasi antara Apetnas dengan teman-teman paguyuban pengusaha untuk bisa memberikan kontribusi bahwasanya kepada program pencegahan Kalilamong minimal mengurangi. Saya sempat juga dengan salah satu kepala desa itu Pak gimana hasil daripada mitigasi? Benar, memang tidak menyelesaikan masalah untuk banjir, minimal mengurangi. Itu memang. Dan Apetnas berkontribusi memberikan sumbangsi. Dari pemerintah kabupaten menyediakan untuk eskavatornya, dari teman-teman pengusaha itu memberikan operasional untuk BBM-nya gitu, operatornya. Apetnas juga memberikan sumbangan-sumbangan terhadap masyarakat banjir ini. Dan satu hal Apetnas di Gresik ini memang tidak terlalu banyak ya, memang kemampuan kami sendiri ya, hanya panggilan ya, cukup panggilan besar. hati ya, ada kontribusi lah, termasuk ada kegiatan di beberapa kecamatan itu ada santunan kepada anak yatim. Ini bentuk kepedulian sosial ini kepedulian kepada Apetnas itu ya. Selanjutnya Pak Henry. Iya, oke. Kalau setelah itu ada penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan ekonomi kreatif, jaminan sosial dan inklusi sosial secara terpadu masih kurang optimal. Ini yang kelima ini yang kelima kan ada 7 nanti saya angkat 7 ini. Padahal tadi kalau kita bicara potensi dan sejumlah desa-desa wisata itu harusnya sih udah bisa jadi jawaban ini. Tapi belum maksimal ya. Ternyata belum masih optimal. Disinilah. Dari sisi mana Pak Henry? Kalau saya inilah sebuah tantangan termasuk juga peluang kalau saya katakan ini. Dengan teman-teman pemimpin yang saat ini maupun yang akan datang. Jadi memang ini harus ada jawaban.
tertantang dengan kondisi semacam ini, dengan isu strategis dengan semacam ini, dengan potensi yang ada. Ini kan tinggal mengkreatkan, ya ini memang tidak bisa bekerja sendiri, pemerintah harus seluruh stakeholder stakeholder yang terkait mampu kita sinergisitaskan, berkolaborasi, termasuk teman-teman di pemerintahan desa, baik BPD-nya, kepala desa dan perangkatnya, ada LPMD-nya untuk pemberdayaan teman-teman pemuda dan wanita, itu yang harus dianukan. Yang keenam adalah ketahanan pangan yang masih terancam, kurang optimalnya produktivitas sektor pertanian dan perikanan. Nah ini hampir sama dengan itu. Sebetulnya pemberdayaannya aja nih nanti kita. Ini soal pangan ini kenapa? Kalau dilihat Gresik kan cukup bagus, saya lihat pertaniannya. Nah masalah ini juga, apakah petaninya udah banyak pindah ke kota, udah nggak mau tanam padi lagi atau komoditi lainnya? Ya, ini yang satu jawaban ya. Artinya memang ada dirasa mungkin kemarin sampai ada kelangkaan pupuk apa segala macam. Ini kan harus terjawab juga. Artinya teman-teman petani juga ketika ini terkendala dengan pupuk atau pupuk langka atau pupuknya mahal, ini kan terkendala dengan proses cocok tanam yang selama ini punya jadwal, lebih-lebih kalau pakai tanda hujan ya. Iya, wah ini nggak musimnya lagi. Sementara kemarin waktu musimnya kok waktunya cocok tanam kok kelangkaan di pupuk. Lebih ke supportingnya ya, bukan supporting ya, SDM betul. Ya. Ini yang terakhir ini, perangkaan anggaran dalam penangkapan APBD Gresik sampai tahun 2023 ini memang belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi harapannya ini sebetulnya perangkaan anggaran dalam anggaran APBD ini harus dimasukkan juga gitu. Nah ini ya 7 isu strategis yang harus di Gresik ya. Didorong lagi tuh ya. Harus didorong lagi. Oke. Pak Henry. Ya. Waktu kita masih ada sekitar 5 menit lagi nih. 5 menit lagi. Saya boleh. masuk ke peran anggota BPD ya. Sebelumnya mungkin saya pengen tahu dari Pak Henry berapa banyak anggota BPD yang tergabung di APEPNAS Kabupaten Gresik ya. Nih, sebagai ketuanya nih dan juga sebagai anggota BPD ya. Iya. Di desa mana, Pak? Desa Bambe, Kecamatan Driorejo saya. Oke. Ya. Coba Memang kita bicara tentang tugas, fungsi dan kewenangan BPD. Jelas di sana itu ada 3 fungsi yang melekat dengan BPD sebagai membahas dan menyepakati peraturan desa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, BPD ya, peraturan desa ya. BPD sebagai pengawasan kinerja kepala desa. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, fungsi dari BPD itu adalah menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 3 fungsi ini sangat melekat dan menurut saya strategis sekali ini. Fungsi daripada BPD ini. Ada label yang ada melekat sama BPD. Ketika membahas dan menyepakati peraturan desa, BPD sebagai legislator di sini, sebagai legislasinya gitu. Cap dan stempelnya ada di BPD. BPD sebagai mitra kerja pemerintah desa. Tidak digebiaui BPD pemerintah desanya, tidak juga. Ada waktunya BPD ini sebagai mitra kerja. Kapan itu? Ketika menyusun RAPBDes sampai menetapkan APBDes. Inilah BPD bermitra dengan pemerintah desa. Bareng-bareng merumuskan, membahas, menyepakati, termasuk terakhir menetapkan. Di sinilah kepala desa bersama
BPD. Inilah untuk menjadi mitra sebagai teman. BPD ini dua. BPD sebagai supervisor. Kapan BPD menjadi supervisor itu? Ketika sudah mulai digedok APBDes ini, mulai berjalan APBDes ini per awal tahun 1 Januari ini, inilah BPD berfungsi sebagai supervisor, pengawas, bahwasanya pelaksanaan di BPD ini untuk dijalankan sesuai dengan apa yang digedok kemarin. Terus BPD sebagai katalisator, sebagai penghubung. Jadi aspirasi-aspirasi masyarakat ini disampaikan kepada pemerintah sebagai penghubung, sebagai katalisator ini. Dan yang terakhir, BPD adalah sebagai evaluator, bahwa laporan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 1 tahun yang kemarin, sebelum dilaporkan kepada Bupati, BPD mendapatkan laporan kinerja untuk mendapatkan evaluasi. Inilah fungsi BPD sebagai evaluator. Jadi jelas tadi sebagai legislator, sebagai mitra kerja, sebagai katalisator, sebagai supervisor, dan sebagai evaluator. Tidak digebiau ya. BPD sebagai mitra. Itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014, Permendagri Nomor 110 2016. Itu semua disebutkan, ya? Semua disebutkan, termasuk di kami Peraturan Daerah Gresik Nomor 12 Tahun 2018. Ada semua di situ, tugas, fungsi, dan kewenangan BPD ada semua di situ. Nah, saya kemarin mendapat satu ada penghormatan dari Dirjen Kemendagri Gresik ini, Bina Desa. Dirjen Bina Desa ya, ada pelatihan kebetulan saya juga mewakili di sana, ada di Minahasa Selatan bareng sama Kabupaten Mojokerto, bahwasanya BPD ini dengan peran dan label yang begitu strategis dan menurut saya juga berat, berat ya. Ada stigma ini bahwasanya BPD ini, ketika BPD ini pasif, tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya, BPD ini mendapat stempel. Bukan lagi badan permusyawaratan rakyat, tapi badan pelengkap desa atau badan pelengkap dokumen. Nah, ini ketika tidak menjalankan atau kurang pahamnya BPD. Bukan Kabupaten Gresik kan? Mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kita mau bicara jujur ya, ini memang tapi itu terjadi semua desa di seluruh Indonesia. Makanya perlunya ada fungsi pemberdayaan, fungsi pelatihan itu. Nah, selain pemberdayaan, yang menarik yang kita pengen tahu juga, itu apakah memang anggota BPD-nya yang memang vakum atau memang tanda kutip yang dibikin vakum? Wah, ini pertanyaannya ini sangat menarik ini. Menggelitik itu di seksi Pak Indra. Minimal di Gresik ya. Minimal di Gresik ya. Saya lanjutkan tadi, ada BPD yang tidak menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya. BPD pasif, badan pelengkap desa atau badan pelengkap dokumen. Ketika BPD aktif, ini bukan lagi badan permusyawaratan desa lagi, badan pengerecok desa katanya. Ketika ada fungsi, nah ini. Dan ini saya paling banyak dapat masukan ya. Jadi BPD itu sekarang bikin ngerecokin yang harusnya sudah disepakati tidak jalan-jalan, atau yang sudah disepakati direcokin lagi. Iya. Padahal kalau kita bicara di regulasi sangat jelas ya, tugas, fungsi, pokoknya
BPD, tugas, fungsi, kewenangannya pemerintah sudah sangat jelas. Saya ibaratkan itu kita perjalanan naik Argo Bromo sama naik Argo Anggrek aja ini kereta ini, dua kereta ini pakai double track. Berangkat bersamaan, bergandengan tangan sampai ke Jakarta di waktu yang sama juga gitu loh. Karena pakai double track tadi. Tidak ada masalah sebetulnya ini. Dan satu hal, kalau kita lihat fungsi pokok dan kewenangannya, regulasi yang diatur oleh Permendagri tersebut, ini fine, tidak ada masalah. Bukan lagi badan pengerecok desa, bukan lagi badan pelengkap desa. Inilah terjalin suatu sinergisitas, kolaborasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah dengan BPD. Saya ingin menjawab pertanyaan Pak Indra tadi terkait kenapa hal ini, apakah BPD-nya apa tadi pertanyaan yang berikutnya? Ya, saya melihat satu konteks tanda petik yang menurut saya yang harus dihilangkan ya, stigma ini ya, bahwa BPD adalah suatu mitra. Harusnya mitra. Ya, harusnya mitra dan harus tidak menjadi pengerecok, juga bukan bak lengkap juga ya. Jadi kita ambil itu ada fungsi yang melemahkan. Ada fungsi mengkerdilkan BPD. Ada stigma yang mematikan BPD. Ini tanda kutip ya. Itu betul. Jadi dilemahkan, dikerdilkan, dimatikan fungsi dan perannya BPD ini. Tidak harus begitu juga dari pemerintah desa. Misalnya. Misalnya nih, ketika BPD-nya mempunyai suatu ide, gagasan, apa segala macam yang harus disampaikan, kadang diterima iya begitu aja, tidak dijalankan. Padahal sudah diputuskan. Kadang dalam pelaksananya beda. Ada lucu lagi bahwa musyawarah desa ini kewenangan daripada BPD. Kadang ada teman-teman di pemerintah desa sendiri yang mengambil alih bahwa ini. Padahal tidak juga begitu. Harusnya ini kewenangannya BPD, silakan BPD mengadakan musyawarah desa. Nah ini yang hari ini. Ini biaya sudah dianggarkan dalam 1 tahun nih, dalam suatu musyawarah desa ini berapa untuk biaya, untuk makan, minum dan administrasi apa segala macam. Seharusnya begitu gitu. Lah ini masih ada itu tadi, dilemahkan, dikerdilkan dan segala macam. Ada lagi, ini juga saya sampaikan ketika dengan Kepala Balai Besar ya, menjadi rekomendasi, mudah-mudahan Pak Menteri juga bisa mendengarkan lagi satu penganyoman. Kalau saya melihat BPD ini tidak ada sebuah institusi yang menganyomi tentang fungsi, tugas, dan kewenangan BPD yang ketika dilemahkan, ketika dikerdilkan ini. Nah, ini tidak ada. Ini maaf, mungkin bisa regulasinya yang bisa sedikit dirubah ya Pak Indra. Revisi ya. sedikit di Permen 110. Di Permen ya, 110 diperkuat di situ ya. Untung ada Apetnas nih. Sebagai organisasi besarnya ya. Iya, kalau betul. Kalau enggak makin enggak dilihat ini. Betul ya. Jadi ya Apetnas ini mudah-mudahan ini sebagai bahan masukan ya, sebagai bahan pertimbangan untuk bisa dirubah sedikit ya perannya. Tetap kita menjadi badan permusyawaratan desa. Fungsinya jangan sampai kita jadi. Nah, ini cuman ada peran yang bisa menganyomi kita nih ketika kita dikerdilkan, ketika kita dilemahkan. Harusnya siapa menurut Pak Henry? Kemendagri, Kemendes, atau badan lain? Kalau saya masih di Permendagri ya, Mungkin kalau mau dilibatkan juga keputusan bersama antara Permendagri dengan Kemendes. Bisa jadi nih. Bisa jadi dilibatkan bersama. Ini ya. Menarik Pak Henry, saya potong sedikit. Kemarin waktu kita audiensi dengan Pak John Wamendagri, beliau sangat excited sekali nerima kita gitu kan, sangat semangat sekali. Beliau juga bahkan minta
dibuatkan grand design. Grand design ya. Grand design kerjasama antara Apetnas dengan Kemendagri. Nah, saya pikir ini juga bisa jadi pintu masuk kita juga nih ya. Betul. Seperti apa nih? Kita harus usulkan ini, Pak Baik. Henry ya. Jadi mumpung kebetulan Pak Henry udah cerita nih, ya. Dan kemarin juga pas saat kita audiensi dengan Wakil Ketua DPR Pak Sumi Dasko, beliau juga sambut kita dengan sangat dan berikan apresiasi buat kita. Beliau bahkan minta Komisi 2 untuk bisa menerima kita, ada dengan pendapat dengan Apetnas, dan kita diminta siapkan nih materi-materi. Nah, ini mungkin salah satu yang kemarin kita bahas di Zoom meeting untuk mempersiapkan materi, termasuk masukan-masukan Pak Henry tadi. Oke, ini waktu udah. Ini sebenarnya ada satu lagi. Oke, Ada. Tapi ini bonus karena kita tadi telat, Pak. 5 menit. Gitu. Ya. Oke, kita lanjutkan 5 menit lagi. Satu hal lagi nih, kemarin sudah saya sampaikan di pelatihan di Balai Besar Kementerian Bina Desa ya, bahwasanya ada peningkatan kapasitas yang mempunyai satu tujuan yang sama antara BPD, seharusnya juga dilakukan di kepala desa juga. Misalnya. Jadi bahwa tujuannya itu sebetulnya ke satu titik antara BPD dan pemerintahan desa, kepala desa ya. Sebetulnya satu titik ini, walaupun beda jalur. Yang saya ceritakan lagi, tujuan sama ya. Itu pembangunan desa kan? Iya. Ya kan? Tak tambah satu bonus, Pak Indra, ini mungkin terakhir ini mungkin. Bahwasanya di Gresik ini ada menarik, ada suatu kultur nih, kultur yang menarik. Kalau saya sampai saat ini ada namanya dikotomi Gresik Utara sama Gresik Selatan. Yang ini sampai hari ini belum terhapus. Dari sisi apa? Kultur ya, budaya ya. Jadi ada Gresik Utara itu mempunyai suatu stigma terhadap Gresik Selatan. Ini nih yang kalau saya coba gali nih beberapa tidak punya potensi konflik kan? Tidak ada potensi konflik saja, hanya budaya. Budaya kultur. Terus? Bahwasanya kalau di ini stigma ya. Memang saya gali informasi ini dari Gresik Utara, teman-teman di Gresik Utara juga Gresik Selatan juga gitu. Memang kalau di daerah Driorejo, Ringenanom, Damean, Menganti, Benjeng, Balung Panggang masih teradaptasi atau budaya-budaya di zaman Mojopahit. Ini nih. Kalau di Gresik Utara seperti di Manyar, Kecamatan Manyar, di Sedayu, di Ujung Pangkan, Dukun, atau mungkin di Pancang itu mereka dari budaya-budaya Wali Songo. Kalau saya melihat, itu sebetulnya hanya sebetulnya tidak harus begitu juga nih. Kalau kearifan lokal bisa nggak kita bilang itu? Boleh boleh dong. Tapi bukan menjadikan suatu gap ya. Ketika ada yang muncul dari selatan atau muncul dari utara ini, kalau saya berpikirnya dalam konteks Gresik tidak ada utara, tidak ada selatan. Gresik secara utuh. Kira-kira begitu, Pak Hendra. Saya ingin. Pak Henry, ini menarik ya bicara Gresik baru ini. Gresik ya. Jadi waktu itu kita audiensi dengan siapa saya lupa ya. Bicara desa, ini udah bicara negara, Pak. Iya. Wajar nih kalau kita udah 1 jam, kita masih menarik ini ya. Tapi kalau nggak dibatasi kita bisa 2 jam. Kita akan ketemu lagi. Siap. Jadi saya harap mungkin nanti kita bisa baik mungkin langsung di sini. Terima kasih juga dengan kehadiran Pak Henry. Nanti juga bisa kita pakai media-media lain. Boleh. Sekarang dari manapun kita bisa lakukan. Sebelum ditutup Pak Henry, kita ada yel. Apa itu? Pertama kalau saya bilang Apetnas ya, sama-sama kita akan sampaikan
rumah besar BPD seluruh Indonesia. Ya, agak panjang tapi mungkin bisa ya. Rumah besar BPD Indonesia. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Rumah besar seluruh. Apetnas yang kedua kita sampaikan moto kita. Ini khusus untuk berita desa. Desa. Ya. Apetnas ya membangun desa, menata kota. Oke, ini sebelum kita tutup ya. Iya. Oke. Pertama membangun. Yang pertama Apetnas. Ya. Rumah besar BPD seluruh Indonesia. Iya. Apetnas yang kedua ya membangun desa, menata kota. Baik. Kita mulai Pak Henry. Siap. Apetnas membangun rumah besar BPD seluruh Indonesia. Apetnas membangun desa, menata kota. Gitu ya. Oke, makasih banyak Pak. Ya, makasih Pak Indra. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berita desa.tv. Itu perjumpaan kita, pembicaraan kita dan diskusi hangat kita tentang Kabupaten Gresik dengan Pak Henry, Ketua DPC Kabupaten Gresik. Ya, dan Divisi Hukum DPD Jawa Timur. Kita akan berjumpa lagi dengan wilayah-wilayah lain dan mungkin akan lebih seru lagi dengan potensi-potensi dan sedikit masalah-masalah. Makasih. Terima kasih. Selamat jumpa. Ketemu lagi kita pada program yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.